berbahaya kembali terjadi pemirsa. Taisei Marukawa kali ini. Taisei Marukawa. Ferdinand Marcelino. Sangat luar biasa pemirsa. Kerjasama dari Taisei Marukawa dan wonderkid bernama Marcelino Ferdinand kembali mencetak gol 2-0. Persebaya Surabaya unggul atas PSM Makassar. Gol keempat bagi Marcelino dari 14 pertandingan, dan gol kedua di laga ini kembali lahir dari kesalahan sendiri yang dilakukan oleh pemain PSM. Persebaya bisa memanfaatkan peluang tersebut menjadi gol kedua melalui wonderkid mereka, Marcelino Ferdinand. Selamat datang di channel Extra Time Soccer, channel yang akan membahas kabar terbaru soal bursa transfer Liga Indonesia, baik yang sudah resmi atau masih rumor. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Persebaya main cantik. PSM Makassar takluk 2-1 atas Persebaya. Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan PSM Makassar dalam laga pekan ke-19 BRI Liga 1. Tim Persebaya ini menang 2-1 atas PSM Makassar di Stadion I Ngurah Rai. Persebaya sudah unggul pada menit kedua melalui titik putih yang dieksekusi Taisei Marukawa. Pada menit ke-54, wonderkid Persebaya Marcelino Ferdinand berhasil menambah pundi gol Persebaya. PSM Makassar belum menyerah. PSM Makassar berhasil memperkecil kedudukan pada menit ke-84 yang dicetak oleh William Pluim. Sampai pertandingan selesai, PSM Makassar gagal menyamakan kedudukan. Persebaya mampu mempertahankan keunggulan dan menang 2-1 atas PSM Makassar. Avandra Dewangga belum masuk rencana transfer klub Korea Jeonnam Dragons. Klub Kalik 2, Jeonnam Dragons, membantah rencana perekrutan terhadap Avandra Dewangga. Jeonnam Dragons menyebut tidak memiliki rencana untuk merekrut pemain asal Indonesia dalam waktu dekat. Nama Avandra Dewangga dalam beberapa hari terakhir dikaitkan dengan rencana kepindahannya ke luar negeri. Klub asal Korea Selatan, Jeonnam Dragons, disebut menjadi peminat pemain PSIS Semarang itu. Adanya rumor yang mengaitkan Jeonnam Dragons dengan Avandra Dewangga membuat publik antusias menyerbu akun media sosial dari klub Korea Selatan itu. Namun ternyata Avandra Dewangga sama sekali tidak masuk dalam rencana transfer Jeonnam Dragons. Seorang ofisial Jeonnam Dragons menyatakan pihaknya tidak memiliki rencana untuk merekrut pemain Indonesia. Kalau September tahun lalu memang sempat berminat, namun saat ini tidak, tulis media Korea Selatan. Avandra Dewangga merupakan pemain andalan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia berlaga di Piala AFF 2020. Karier Avandra Dewangga di timnas Indonesia tak bisa dipisahkan dari peran Shin Tae-yong. Avandra Dewangga pertama kali membela timnas U19 pada 2019. Sejak saat itu, kariernya perlahan melejit dan naik tingkat ke U23 hingga timnas senior. Avandra Dewangga membayar kepercayaan Shin Tae-yong dengan penampilan gemilang di jantung pertahanan. Sejauh ini pemain berusia 20 tahun sudah mengemas 9 penampilan di timnas Indonesia senior. Ikuti jejak Egy Maulana Fikri. Witan Sulaiman merapat ke FK Senica. Teka-teki masa depan Witan Sulaiman semakin menarik diperbincangkan. Klub Slovakia FK Senica seakan memberikan kode perekrutan terhadap pemain timnas Indonesia itu. Kode itu diketahui dari unggahan Instagram story FK Senica. Dalam unggahan itu terdapat hoverway dengan latar belakang bendera merah putih. Publik lantas mengaitkan inisial tersebut dengan Witan Sulaiman. Seperti diketahui, Witan dalam beberapa pekan terakhir santer dikaitkan dengan rencana kepindahannya dari Lechia Gdańsk. Ini bukan kali pertama FK Senica memberikan kode terkait dengan rencana kehadiran pemain anyar. Sebelumnya, klub yang bermarkas di Stadion FK Senica itu juga pernah mengunggah foto jersey tanpa nama dan nomor punggung disertai tulisan Son.
Jika benar sosok yang akan bergabung adalah Witan Sulaiman, maka FK Senica diprediksi tak mendatangkannya dengan sistem transfer. Apalagi sang pemain saat ini masih terikat kontrak jangka panjang sampai 30 Juni 2023. FK Senica bisa mendatangkan Witan Sulaiman dengan skenario peminjaman dari Lecce Gdańsk. Kebenaran itu kemungkinan besar akan diketahui dalam waktu dekat. Witan Sulaiman saat ini diketahui masih berada di Indonesia. Witan menyempatkan diri untuk pulang ke kampung halamannya di Palu, Sulawesi Tengah, setelah membela timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Belum diketahui kapan Witan akan kembali ke Eropa. Sang pemain kabarnya akan kembali setelah mendapatkan kejelasan masa depan di Lecce Gdańsk. Johor Darul Takzim sulit menolak tawaran besar dari Persija untuk Syahrian Abimanyu. Raksasa Malaysia Johor Darul Takzim buka suara mengenai pelepasan Syahrian Abimanyu ke Persija Jakarta. JDT mengklaim Persija datang dengan tawaran besar yang sulit ditolak. Syahrian Abimanyu dilepas ke Persija Jakarta pada hari terakhir bursa transfer tengah musim BRI Liga 1. Perekrutan yang dilakukan Persija cukup mengagetkan karena sang pemain memiliki kontrak jangka panjang di Johor Darul Takzim. Namun, JDT mengaku sulit menolak tawaran yang diajukan Persija karena berjumlah besar. Ini menjadi alasan JDT bersedia melepas Syahrian Abimanyu yang sebelumnya disiapkan untuk proyek jangka panjang klub. Johor Darul Takzim menerima tawaran yang cukup besar untuk bintang muda Indonesia. Abimanyu yang dipinjamkan selama setengah musim ke klub Australia, Newcastle Jets, pada awal 2021, juga tampil di tim utama JDT musim lalu. Tutup pernyataan tersebut. Namun JDT tidak menyebutkan secara spesifik nilai transfer yang ditebus Persija Jakarta untuk Syahrian Abimanyu. Meski begitu, kesungguhan Persija cukup mendapatkan apresiasi karena mau menebus pemain 22 tahun itu dengan harga yang tidak murah. Presiden Persija Jakarta, Mochamat Prapanca, menyambut antusias perekrutan Syahrian Abimanyu. Prapanca berharap pemain yang akrab disapa Abi itu bisa menjadi tambahan amunisi Persija musim ini di BRI Liga 1. Laga kontra Timnas Indonesia batal. Bangladesh memaklumi aturan ketat vaksinasi COVID-19. Bangladesh memaklumi ketatnya aturan vaksinasi COVID-19 yang membuat duel FIFA Matchday melawan Timnas Indonesia batal. Meskipun mereka sudah melakukan persiapan untuk laga-laga tersebut, Bangladesh batal menghadapi Timnas Indonesia dalam 2 laga FIFA Matchday di Bali. Sedianya laga tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada 24 dan 27 Januari 2022. Namun, rencana tersebut urung terlaksana karena Indonesia memberlakukan aturan ketat terhadap warga asing selama pandemi COVID-19. Orang yang diperbolehkan datang ke Indonesia adalah bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Bangladesh Kazi Nabil Ahmed menyebut belum semua pemain timnas Bangladesh mendapat dosis lengkap vaksinasi COVID-19. Mereka pun menerima alasan pembatalan duel melawan timnas Indonesia. Kami dijadwalkan memainkan 2 laga FIFA Matchday pada 24 dan 27 Januari di Indonesia. Kami juga sudah membuat persiapan untuk itu. Pelatih timnas kami akan datang ke Dhaka pada 15 Januari dan juga sudah membuat daftar pemain, kata Kazi Nabil Ahmed. Namun kami diberitahu dari Indonesia semua pemain dan manajemen tim harus sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Kami memiliki 15 pemain yang sudah dosis lengkap, 7 pemain sudah divaksin pertama, dan 6 lainnya belum mendapatkan vaksin apapun, ucap Kazi Nabil Ahmed. Batalnya rencana FIFA Matchday ini menjadi kekecewaan tersendiri buat timnas Indonesia. PSSI saat ini berusaha untuk mencarikan lawan agar tim Garuda bisa bertanding pada FIFA Matchday nanti.